Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Ulwansyah dari 12 IPS 3 absen 30. Saya ingin memaparkan materi tentang peradaban kuno yang membentuk dunia. Peradaban kuno yang membentuk dunia itu ada dibagi dari 6. Pertama, peradaban lembah Sungai Kuning. Sungai Kuning bersumber dari daerah pegunungan Queensland di Tibet. Airnya mengalir melalui daerah di pegunungan Cina Utara dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Peradaban Sungai Kuning sangat penting karena di tempat inilah dimulainya dinasti awal Cina oleh Kaisar Kuning pada sekitar 2700 sebelum Masehi ya. Peradaban Sungai Kuning juga meninggalkan hasil-hasil karya pikiran manusia. Dikutip dari Geografi Sejarah Peradaban Dunia Kuno oleh Yulian Widya Putra. Beberapa di antara yaitu tembok besar bahasa dan aksara berupa tulisan gambar, patung terakota dari dinasti Qin, dan ajaran Lao Tse, Kongfuce, dan Mengse. Bangsa yang pernah menetap di peradaban lembah Sungai Kuning itu ada pemukiman bangsa Tionghoa yang muncul di lembah Sungai Kuning. Disebut kuning karena membawa lumpur berwarna kuning di sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Queensland di Tibet dan mengalir melalui daerah Tiongkok Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Nah, ini peninggalan-peninggalan dari lembah Sungai Kuning di Cina ya. Yang pertama ada tembok besar Cina. Nah, di sini ada gambarnya ya di sebelah kiri. Dinasti Qin berkuasa pada 221 sebelum Masehi hingga 207 sebelum Masehi. Dalam memerintah dinasti Cina menggunakan sistem dan meninggalkan sistem feodalisme atau desentralisasi ya. Dan kedua ada Guci. Nah, di sini juga ada gambarnya dari Guci dari peninggalan Cina ya. Pertama kali Guci pertama ditemukan pada masa dinasti Han, di mana pada awal munculnya digunakan dari tembikar yang terbuat dari tanah lempung, namun karena keramik dan porselin ditemukan, maka tembikar yang dari lempung disulap menjadi guci keramik. Oke. Yang ketiga ada uang kertas dan cek. Ya, dulu juga ada udah dari cek ya. Mata uang kertas pertama di dunia ditemukan di Cina, dikenalkan oleh dinasti Tang sekitar tahun 650 Masehi sebagai alat tukar uang logam dan cek. Selanjutnya yang kedua adalah peradaban Mesopotamia. Mesopotamia terletak di antara dua aliran sungai Tigris dan Efrat ya. Kata Mesopotamia sendiri berasal dari kata Yunani kuno meso yang artinya tengah dan potamus yang artinya sungai. Tengah sungai ya. Peradaban superior pertama di Mesopotamia dimulai dari bangsa Sumeria pada zaman Neolitikum. Orang-orang Sumeria ini diperkirakan datang dari kawasan perbukitan sebelah timur laut Mesopotamia sebelum tahun 4000 sebelum Masehi. Selain bangsa Sumeria, bangsa-bangsa lain yang pernah mengembangkan peradabannya di Mesopotamia adalah Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru. Peninggalan dari peradaban Mesopotamia antara lain tulisan paku dan sistem penanggalan 1 tahun. Bisa disebut 360 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Bangsa yang pernah menetap di peradaban Mesopotamia itu adalah
Bangsa yang pertama kali menguasai wilayah Mesopotamia ialah bangsa Sumeria. Selain Sumeria, bangsa-bangsa yang pernah mengembangkan peradabannya di Mesopotamia adalah Akkadia, Babilonia, tadi udah dibacain ya. Sebagian besar peradaban yang berkembang di Mesopotamia bergantung pada hasil pertanian. Mereka mengairi tanah pertaniannya dengan membuat saluran air dari Sungai Efrat dan Tigris. Hal ini dapat dilihat dari hasil penggalian arkeologi di kota-kota Sumeria. Dan ini peninggalan di masa peradaban Mesopotamia. Yang pertama itu ada corak politik. Corak politik itu seperti halnya peradaban kuno pada masanya. Peradaban Mesopotamia juga menganut politik teokrasi. Penguasaan tidak hanya memiliki peran di bidang politik dan pemerintahan saja. Para raja-raja di masa Mesopotamia ini juga bertindak sebagai pemuka agama. Bahkan Raja Hammurabi dipercayakan rakyatnya mampu berbicara dengan dewa sehingga dapat mengeluarkan hukum Hammurabi. Yang kedua adalah corak sosial budaya. Dengan seperti bangsa-bangsa peradaban kuno lainnya, masyarakat peradaban Mesopotamia adalah menganut politisme atau mempercayai banyak dewa-dewa. Bahkan setiap kota pada peradaban ini memiliki dewa pelindung yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada corak ekonomi. Sebagai salah satu peradaban yang terletak di dekat sungai, peradaban Mesopotamia terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari hasil gandum, barley, apel, dan anggur. Selain untuk pertanian, peradaban ini juga memanfaatkan sungai untuk menangkap ikan air tawar. Yang ketiga ada peradaban lembah Sungai Nil atau di Mesir ya. Mesir memiliki peradaban tinggi pada tahun sekitar 4000 sebelum Masehi. Herodotus tersebut mendukung bahkan peradaban Mesir kuno terbentuk di kawasan Sungai Nil. Selain itu juga merupakan sungai terpanjang di dunia, panjangnya sejauh 6.400 km, mengalirkan air dari arah selatan ke utara, bermuara ke Laut Tengah. Ketersediaan ekosistem sungai memungkinkan peradaban lembah Sungai Nil bertahan hidup, seperti dikutip dari sungai sebagai wadah awal munculnya peradaban umat manusia oleh lanjut. Nah, ini contoh peta dari Sungai Nil Mesir ya. Bangsa yang pernah menetap di lembah Sungai Nil adalah ada dewa yang bersifat nasionalnya, yaitu dewa tertinggi. Ada dewa matahari ya. Yang kedua itu ada Amon, dewa bulan, kemudian menjadi Amon Ra atau Tot, dewa pengetahuan. Horus, anak dewa Osiris. Dan sebagai lambang pemujaan kepada rarikan obelisk yaitu tiang batu yang ujungnya runcing. Obelisk juga dipakai sebagai tempat mencatat. Selain dewa nasional, maka dewa-dewa lokal yang dipuja pada daerah-daerah tertentu seperti dewa Osiris yaitu hakim alam baka, dewa Isis yaitu Dewi Isis yaitu dewi kecantikan istri Osiris, dewa Aris sebagai dewa Anubis, yaitu dewa-dewa lokalnya ya. Selanjutnya peninggalan yang ada di peradaban Sungai Nil Mesir ya. Pertama ada mumi. Mumi merupakan gambaran kemampuan rakyat Mesir dalam mengawetkan jenazah dengan berbagai macam obat dan rempah-rempah. Mumi disimpan di mestaba. Yang kedua adalah piramida. Piramida bangunan megah yang
dari batu ini merupakan peninggalan Mesir kuno yang terkemuka di piramida terbesar adalah piramida Raja Cheops dengan tinggi 137 meter. Yang ketiga ada tulisan hieroglif. Mengenai tulisan hieroglif, huruf berupa gambar, tulisan ini berhasil dibaca pertama kali oleh sejarah Prancis yang bernama Jean-Francis Chapolin tahun 1800. Ya, selanjutnya peradaban Sungai Indus, itu yang keempat berarti. Ya. Peradaban India kuno dimulai dari lembah Sungai Indus sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kebudayaan lembah Sungai Indus merupakan zaman bersejarah karena belum mengenal tulisan. Sekitar 1500 sebelum Masehi, setelah masuk bangsa Arya sebagai pendatang baru dari Asia Tengah, baru ditemukan Mohenjo-daro dan baru ditemukan bukti buku berupa tulisan. Termasuk di dalam yaitu jalanan lurus dan lebarnya mencapai 10 meter. Di kanan dan di kiri terdapat trotoar dan wilayah kota dibagi atas beberapa bagian atau blok. Peninggalan perencanaan kota dari peradaban ini juga mencakup lorong-lorong serta jalan, dilengkapi saluran air dari rumah tangga di sungai. Saluran air juga dijaga kebersihannya seperti dikutip dari Green History. Peradaban Sungai Indus, bangsa Dravida. Sebagian ahli berpendapat bahwa bangsa Dravida adalah campuran dari penduduk asli India Selatan dan orang-orang Neolitik yang tinggi di lembah Sungai Indus, Sidu. Dibuktikan dengan ditemukan beberapa peninggalan sejarah sebagai berikut ya. Arka Sivanata, raja yang ditemukan di kota Harappa. Arka Dewi, ibu kota Harappa, yang terbuat dari terakota atau tanah liat yang dibakar ya. Arka penunggu di kota Mohenjo-daro yang menggambarkan seorang gadis muda dengan gaya sebagai penari. Tempat pemandian umum di kota Mohenjo-daro sampai disebut Latra. Nah, berikutnya Yunani kuno. Sejarah peradaban Yunani kuno dimulai dari kehidupan masyarakat di Pulau Kreta pada tahun sekitar 2600 sebelum Masehi. Pusat pemerintahannya terletak di Krosus. Selain Krosus, ada juga kota-kota besar yaitu Paetos, Teilissos, dan Hanos. Peradaban Yunani kuno juga tumbuh di Mycenae, Hellenic, Sparta, dan Athena. Peradaban Yunani kuno mengundang banyak perhatian karena pengaruh di dunia. Contoh seperti lainnya filsafat dan ilmu pengetahuan, karya sastra seperti Iliad dan Odyssey oleh Homerus. Peninggalan Yunani kuno lainnya yaitu seni bangunan dan seni pahat patung dari marmer dan tembaga, serta pembangunan kuil-kuil yang setiap dewa-dewi Yunani. Tetap di Yunani kuno 3 bangsa ya. Ada 3 bangsa yang pernah menetap di Yunani kuno. Yang satu, bangsa Ionia yang tinggal di Jazirah atau dan sekitar dengan pusat di Athena. Yang kedua, bangsa Aeolia
Di bagian utara Yunani dengan pusatnya di Olimpia dan Depli. Yang ketiga, bangsa Doria di Jazirah Peloponnesus dengan pusatnya Sparta. Ketiga suku bangsa tersebut dipercaya sebagai nenek moyang Yunani yang dianggap sebagai pengembang kebudayaan Yunani asli. Peninggalan bangsa Yunani kuno. Ya, peninggalan peradaban Yunani kuno antara lain karya sastra Iliad dan Odyssey, kuil Pentom, kuil Zeus, kuil Apollo, kuil Epsos, serta kuil Herakles. Yang pertama ini ada foto karya sastra Iliad dan Odyssey ya. Yang kedua ada kuil Pentenon, yang kedua ada kuil Zeus, yang ketiga ada kuil Apollo, yang keempat kuil Epsos, yang ketiga serta kuil Herakles. Hercules ya biasanya ini punya Hercules. Dan selama masa keemasan mereka yang berlangsung lebih dari 1000 tahun lamanya, bangsa Yunani banyak memberi sumbangan besar bagi kemajuan dunia. Bahkan hampir 2000 tahun sejak kemundurannya, pengaruh pemikiran dan kebudayaan bangsa Yunani masih terasa hingga saat ini. Yunani adalah gudang ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmuwan dari berbagai bidang seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, dan Archimedes. Oke, sekian. First impression yang untuk Bu Milka itu masa pembelajarannya enak. Pokoknya asik lah di kelas, nggak gantuk. Pokoknya sering bercanda, kadang serius kadang bercanda lah. Terus kalau misalnya bertanya itu ya dikasih taunya ya pokoknya sesuai dengan jawabannya lah gitu. Pokoknya gitulah. Buat ibu love you. Bye bye. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.